Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjadikan beliau perantara, wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Fajr ayat 19 sampai 30. Jadi Al-Fajr ada 30 ayat. Kita udah bahas tafsirnya di bagian pertama ayat 1 sampai 18. Hari ini kita lanjutkan ayat 19 sampai 30, berisi 12 ayat terakhir daripada surat Al-Fajr. Sebelumnya Allah telah menerangkan dalam surat Al-Fajr kepada kita tentang satu kesalahan sifat manusia. Allah berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan begitulah kata Allah watak karakter tabiat sifat manusia. Kalau dia diuji oleh Tuhannya Allah dengan ujian kenikmatan, kemewahan, kesehatan, kemakmuran, maka biasanya manusia tadi di dalam hati kecilnya akan mengatakan Rabbi akraman. Oh, sekarang Allah sedang memuliakan dan mengangkat derajatku. Tetapi kata Allah sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi sebaliknya, jika manusia itu diuji dengan ujian kesusahan, kesempitan rizki, sakit menahun yang gak sembuh-sembuh, keluarga broken home, maka biasanya manusia tadi dalam hati kecilnya dia akan mengatakan Rabbi ahana. Oh, Allah sedang menghinakanku, Allah sedang menjauhiku, Allah sedang merendahkanku. Maka dijawab oleh Allah, kalla balla tukrimunal yatim.
Ya, bukan itu patokannya, kalah, sekali-kali tidak. Yang tidak beruntung mereka itu bukan yang sempit rizkinya, kalla balla tukrimunal yatim, tetapi mereka yang tidak memikirkan urusan anak yatim. Alhamdulillah kita tinggal di kota Cirebon. Orang tua hidup dua-duanya, maka kita dari kecil dikasih makan enak, diurus, dikasih pendidikan yang hebat, sehingga kita tumbuh mempunyai keahlian untuk bersaing di masa depan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi di sana ada orang yang tinggal di desa, bahkan anak kecil itu tinggal di daerah 3T, ya, terluar, terdepan, terpencil, ya. Daerah yang listrik nggak masuk, daerah yang jalanannya nggak bagus, tapi anak kecil tadi tumbuh di daerah tadi. Bahkan orang tuanya salah satunya wafat, dia yatim, bahkan ibunya dalam keadaan fakir miskin, sehingga pendidikannya kurang, keahlian untuk menempuh masa depannya kurang. Maka kita sebagai orang yang ada di kota harus banyak bersyukur. Oleh karena itu, aku dan penyantun anak yatim, kata Nabi Muhammad, kahataini fil jannah, bagaikan jari tengah dan jari manis, deket bener, ya. Barang siapa yang dia mengasuh 3 anak yatim, dakhalal jannah, dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam sorga. Kenapa? Anak yatim hidupnya sedih dari kecil. Yang lain punya mainan, ini anak yatim nggak ada sosok ayah, tulang punggung keluarga yang membelikan dia mainan. Nah, jadi sekali lagi Allah menyatakan patokan orang itu beruntung atau tidak bukan kaya miskin, bukan sehat sakit, ya, bukan hidup susah atau hidup senang, bukan itu patokannya. Patokannya adalah bertakwa. Kalla balla tukrimunal yatim. Orang yang tidak bertakwa itu cirinya ada 4, kata Allah. Pertama, dia tidak memuliakan anak-anak yatim. Faham ada anak yatim, tapi dia tidak menjadi pengganti tulang punggung ayahnya sebagai penghibur anak yatim tadi. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak memperhatikan urusan orang yang kelaparan. Orang miskin sering laparnya, maka orang-orang yang kelebihan harta tidak memperhatikan urusan makan mereka. Ini ciri orang yang tidak bertakwa. Urusan fakir miskin yang makannya susah, itu tidak dia perhatikan. Makanya kita nih tinggalnya di kota, di tempat samping jalan besar. Kelihatannya pembangunan aktif, ya, semua terjamin orang kota. Tapi orang yang jauh, ya, yang tidak punya pekerjaan, dia tidak dibekali keahlian, hidupnya fakir miskin, dia sering lapar. Ini yang harusnya menjadi salah satu daripada fokus kita umat Islam. Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang orang butuh kepada makanan tersebut, mereka yang diundang. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang orang tidak butuh makanan tapi diundang.
Kita kan kalau ngundang teman-teman yang kaya aja, yang nggak punya nggak diundang, salah. Padahal kalau momennya bersyukur, undang yang biasa lapar biar mereka merasakan makanan yang nikmat. Kemudian ayat ke-19 Allah menyebutkan ciri orang tidak bertakwa, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna turath, dan memakan harta waris. Dua pertemuan tafsir yang lalu kita udah bahas waris terus, tapi belum selesai. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Nah, ada orang-orang yang sudah tahu yang membagi waris itu bukan ustadz, bukan Nabi Muhammad, yang bagi waris langsung Allah. Allah mempunyai teori waris di dalam ayat Al-Quran. Kita tinggal menjalaninya. Tapi ada oknum yang dia punya penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Tamak, rakus, mengambil yang bukan haknya. Dia tidak qanaah, tidak menerima apa adanya, tidak pasrah, tapi dia tamak. Apa tamak? Menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, apapun caranya, baik itu halal atau haram. Nah, ini tamak, rakus. Ada mereka yang hawak ngambil harta waris, sehingga dikatakan wa ta'kuluna turatha, dia memakan harta waris aklan lamma. Aklan lamma itu adalah mencampur antara harta yang halal bagian dia dan harta yang haram dari harta waris bagian orang. Jadi bagian orang diambil sama dia. Jadi di zaman jahiliyah, di sini ada perdebatan para ulama, dikatakan bagaimana ini? Ya, Al-Fajr ini kan termasuk surat Makkiyah, diturunkan di Mekah atau periode dakwah Nabi terang-terangan di kota Mekah. Nabi belum hijrah. Sedangkan ayat-ayat waris yang ada di dalam Al-Quran, wa ayatul mawarithi madaniyatun. Sedangkan ayat-ayat waris di dalam Al-Quran itu kebanyakan diturunkan periode dakwah Nabi di Madinah. Tapi mengapa ayat waris ini diturunkan di Mekah? Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya memang tradisi waris itu sudah ada dari syariatnya Nabi Ismail. Jadi orang-orang Arab itu biasa kalau ada yang meninggal, hartanya diwariskan kepada ahli waris yang hidup. Tetapi yang dipraktekkan hukum rimba. Mana yang kakak sulung, dia yang dapat banyak. Mana yang adik bungsu masih kecil, dia nggak dapat harta. Yang dapat hanya laki, perempuan, anak kecil nggak dapat. Nah, hukum rimba yang berlaku, bukan teori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syariat Ismail. Ya. Sisa-sisa dari syariat Nabi Ismail. Jadi waris dari zaman dulu udah ada, cuma pembagiannya itu tidak adil. Aklan lama, dia mencampur yang halal bagian dia dan yang haram bagian orang, dia ambil semua. Itu ciri orang bertakwa, biasa makan harta waris. Makanya urusan waris, ada yang meninggal cepat dibagi, jangan ditunda-tunda. Gimana warisan orang yang sudah 5 tahun yang lalu meninggal tapi belum dibagi sampai sekarang? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ciri orang tidak bertakwa yang keempat adalah wa tuhibbunal mal, mereka sangat cinta dengan harta kekayaannya. Oleh karena itu dalam ilmu tasawuf dikatakan jangan engkau cinta dunia. Emang apa cirinya cinta dunia? Ciri engkau cinta dunia adalah engkau menjadikan dunia di dalam hatimu, sehingga kalau buat diri sendiri boros, mubazir, belanja terus. Tapi kalau untuk orang lain pelit, pikir, bakhil. Nah, itu dia menjadikan dunia masuk ke dalam hatinya.
Maka jadikanlah dunia ada di kedua tanganmu, jangan engkau masukkan ke dalam hatimu. Kalau dunia di kedua tangan, faham itu titipan Allah, gampang dia bantu orang. Nah, orang yang cinta dunia, fala yunfikunahu, maka dia tidak menafkahi harta yang Allah titipkan kepadanya. Istri nggak dia kasih nafkah, anak nggak dia kasih nafkah, orang tua yang ada di tanggungannya nggak dia kasih nafkah. Dia menahan harta tadi. Dia untuk orang lain menjadi pelit, tapi untuk diri sendiri dia boros. Itu ciri orang cinta dunia. Maka ayo latih diri kita bagaimana dunia tidak sampai masuk ke dalam hati, sehingga kita tetap bisa menafkahi orang yang wajib atas kita untuk menafkahi mereka. Wa tuhibbunal mal, dan mereka sangat cinta harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi tidak kami katakan cinta dunia itu cirinya rumahnya besar, mobilnya bagus. Bukan itu cinta dunia. Cinta dunia bisa saja muncul dari orang yang rumahnya keramiknya tanah dan dindingnya geribik. Dia bisa aja cinta dunia. Maka patokannya bukan rumah yang luas atau rumah yang kecil, bukan itu patokannya. Patokannya zuhud itu adalah engkau tidak memasukkan dunia ke dalam hatimu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian setelahnya dalam surat Al-Fajr Allah menerangkan tentang keadaan hari kiamat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali tidak, idza dukkatil ardu, apabila bumi digoncangkan. Kalau sekarang kita tuh dengar berita NTT gempa. Nah, itu bumi digoncangkan. Dalam ilmu akidah, api yang panas, ternyata panasnya bukan karena apinya. Apakah api panas? Tidak. Siapa yang menjadikan panas? Allah. Buktinya, waktu Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke kobaran api besar, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin dan sejuk atas Nabi Ibrahim. Pisau tajam, tajamnya pisau bukan karena diasah, itu dalam akidah ya. Tajamnya pisau karena Allah izinkan pisau tadi tajam sehingga bisa memotong. Nabi Ibrahim sudah mengasah pisaunya semenjak 3 hari yang lalu, semenjak beliau mimpi dapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Kata Nabi Ismail, Abah, kalau itu perintah Allah, bawa aku ke puncak gunung. Jangan sampai ibuku ini Siti Hajar melihat. Dibawa Nabi Ismail ke puncak gunung. Pisau yang udah tajam tadi pun sudah terletak di leher Nabi Ismail. Tapi ketika digerakkan, Allah tidak izinkan pisau tadi tajam, tajamnya hilang. Nggak mempan. Ya. Jadi pisau tidak tajam kecuali atas izin Allah. Api tidak panas kecuali atas izin Allah. Begitupun penyakit. Kita dulu belajar penyakit ada yang menular, ada yang tidak menular. Kan begitu. Padahal tidak ada penyakit menular pun kalau menular atas izin Allah. Ya. Begitu juga goncangan yang dahsyat ketika gempa bumi. Itu bukan karena pergeseran lempengan bumi, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang mengizinkan bumi bergoncang dengan goncangannya yang dahsyat, sehingga bergeserlah lempeng bumi itu dan terjadilah gempa bumi. Kalla idza dukkatil ardu, sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan. Jadi salah satu tanda hari kiamat, bumi bergoncang, sering terjadi gempa. Dakka, dakka. Dakka ini berturut-turut, berulang-ulang. Gempa lebih bagus yang mana? Ya nggak ada yang bagus ya Bu ya.
Gempa yang goyangannya dahsyat tapi sebentar, atau goyangannya pelan tapi lama? Yang bahaya yang pelan tapi lama. Ya, lebih merusak daripada bangunan. Nah, di sini dikatakan Allah menggoncangkan bumi menjelang kiamat dengan goncangan yang daka-daka, berturut-turut, terus-menerus. Jadi kuantitasnya banyak, walaupun kualitas goncangannya tidak terlalu. Hatta yanhadimu kullu bina'in 'alaiha. Dalam tafsir Sawi disebutkan hatta yanhadimu kullu bina'in 'alaiha, sampai dengan goncangan daka-daka tadi menjadikan bangunan di atas bumi tadi dia hancur. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-bala ya'um. Yang namanya musibah itu rata, orang soleh kena, orang yang toleh juga kena, semua kena. Nggak bisa kita katakan, oh NTT kemarin gempa, ya orang-orangnya sih nggak bener. Oh, kata siapa? Namanya bala, musibah ya ya mungkin gara-gara ada pelaku maksiat yang solehnya ikut juga kena musibah tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kiamat itu terjadi, maka di akhirat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu Allah. Ini maksudnya bukan Allah datang ya. Ai amruhu, perintah Allah datang, wal malaku, dan malaikat juga berdatangan, saffan saffa, dalam barisan yang rapih. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Ai amruhu, bukan Allah yang datang, tapi perintah Allah yang datang. Maka di hari itu malaikat di akhirat berbaris dengan barisannya yang rapih, seperti barisan shaf salat kita. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu orang-orang itu yang ada di akhirat diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam. Jadi kita yang kumpul di padang mahsyar kelihatan tuh neraka jahanam yang paling atas. Ya, neraka paling bawah neraka hawiyah. Neraka paling atas neraka jahanam. Dari padang mahsyar kelihatan neraka jahanam. Waji'a yauma idzin bi jahannama, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Barulah di hari itu manusia banyak yang sadar, banyak yang paham, ternyata neraka benar ada, siksa Allah itu betul ada. Mereka baru sadar. Tetapi apa? Wa anna lahu dzikra. Tetapi nasihat tadi, kesadaran tadi, pemahaman tadi di hari itu sudah tidak bermanfaat lagi. Bahasanya sadarnya sudah telat. Sudah tidak manfaat lagi nasihat di hari itu. Mendengar ayat ini, wajah Nabi Muhammad SAW berubah pucat. Nabi Muhammad kebayang bagaimana keadaan di akhirat. Oleh karena itu ada cerita yang sangat panjang. Nanti di hari kiamat dikatakan terlihat mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Kulluhum yujlasuna 'alaiha. Semua mimbar ada penghuninya. Ghaira mimbarin la yujlasu 'alaih. Kecuali ada satu mimbar yang tidak ada penghuninya. Itu mimbar cahaya semua ada penghuninya. Nabi Adam di atas mimbar cahayanya, Nabi Nuh di atas mimbar cahayanya, Nabi Ibrahim di atas mimbar cahayanya, Nabi Musa, Nabi Isa di atas mimbar cahayanya. Semua di atas mimbar cahayanya, ghaira mimbarin, kecuali terlihat ada satu mimbar cahaya, la yujlasu alaih, tidak ada penghuninya. Mimbar siapa itu? Mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Nabi nggak ada di mimbar cahayanya? Awalnya Nabi ada di atas mimbar cahayanya, tapi Nabi memutuskan turun dari mimbar cahayanya. Kenapa Nabi Muhammad turun? Makhafata ayyub'atsa bihi ilal jannah wa yatruku ummatahu fil hisab. Nabi takut kalau tetap di atas mimbar cahayanya, makhafata ayyub'atsa bihi ilal jannah. Nabi khawatir nanti sama mimbar cahayanya tadi diantar masuk ke dalam surga, wa yatruku ummatahu fil hisab, dan meninggalkan umatnya dalam hisabnya Allah Subhanahu wa taala, pengadilan Allah yang sangat panjang. Maka Nabi saat itu sujud di kehadirat Allah, di hadapan Allah, hingga ditanya oleh Allah, "Madza turid an asna' bi ummatik ya Muhammad?" Apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan terhadap umatmu, hai Nabi Muhammad? Ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab mereka ya Allah, sehingga dipercepat peradilan itu, sehingga yang harusnya masuk surga masuk ke dalam surga, yang masuk neraka masuk ke dalam neraka. Tapi Nabi Muhammad tetap tidak mau naik ke atas mimbar cahayanya. Nabi Muhammad mampir ke nerakanya Allah, bertemu malaikat Malik, mengintip dari pintu neraka. Terlihat ada umatnya, Nabi kenal, ditarik sama Nabi Muhammad. Kelihatan ada umatnya dari tanda bekas air wudhu. Kepalanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ini umatku. Ditarik. Sampai malaikat Malik itu terheran-heran. Malaikat Malik mengatakan, mengatakan apa? Ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min bakiyah. Ya Rasulullah, apakah tidak engkau sisakan satu pun daripada umatmu untuk mencicipi murka Tuhanmu Allah? Tidak engkau sisakan satu pun, engkau tarik semua? Bala, iya, kata Nabi Muhammad. Matarakta li ghadabi rabbika min ummatika min bakiyah, engkau tarik semua, tidak ada satu yang mencicipi daripada murka Allah. Iya, aku tarik semua. Wallahi lan arda wahid min ummati finnar. Demi Allah, aku nggak rela, kata Nabi Muhammad, ada satu daripada umatku berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat, Nabi Muhammad wajahnya itu berubah menjadi pucat. Membaca ayat ke-23 daripada surat Al-Fajr. Waji'a yauma idzin bi jahannam, di hari itu manusia diperlihatkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, di hari itu manusia mereka sadar, wa anna lahu dzikra, tetapi kesadaran mereka, peringatan itu tidak ada guna lagi bagi mereka. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu, manusia tadi akan mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya kiranya aku dulu itu. Ya laitani, kiranya baiknya, qaddamtu, adanya aku dulu itu, mengerjakan lihayati, amal soleh untuk hidupku. Coba dulu aku tuh benar-benar bertakwa kepada Allah. Coba dulu aku ikuti nasihat para ulama. Coba dulu, ya, dia nyesal. Sudah di akhirat, yaqulu ya laitani, mereka manusia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu qaddamtu li hayati, mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka penyesalan itu sudah nggak ada artinya setelah mereka itu sadar, mereka menyesal. Sadarnya nggak ada guna, menyesalnya nggak ada guna. Maka ayo, mumpung kita sekarang di dunia mendengar salah satu firman Allah, bagaimana manusia menyesal di akhirat, mari sekarang kita memperbaiki diri, komitmen, niat, ada kemauan dalam hati menjadi orang yang lebih baik. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari akhirat itu
la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak pernah ada dari manusia yang menyiksa manusia lainnya seperti penyiksaan Allah nanti di hari kiamat. Jadi ini mengungkapkan ayat ini betapa dahsyatnya siksaan yang Allah timpakan kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari itu tidak ada yang menyiksa melebihi siksaannya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengikat manusia penghuni neraka itu dibelenggu tangannya, nempel ke leher, kemudian dirantai kakinya dengan rantai yang berat, sehingga terlihatlah di wajah-wajah mereka wajah-wajah kecapean ya, karena dibelenggu. Wala yuthiqu, dan tidak ada seorang pun yang mengikat wathaqahu ahad, seperti ikatan yang Allah ikat di hari kiamat terhadap penghuni neraka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang. Maka dikatakan nafsu manusia itu ada 3 tingkatan. Nafsu al-ammaratum bisu, nafsu yang memerintah kepada keburukan. Kemudian nafsu lawamah, nafsu yang mulai terlatih, terdidik. Kemudian nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Maka begitulah namanya nafsu itu, tingkatannya memerintah kepada kejahatan, terdidik, baru menjadi tenang. Jiwa nafsu ini harus dilatih. Imam Busiri mengatakan wan nafsu katifli, nafsu itu kayak bayi yang menyusu kepada ibunya. In taftimhu yanfatimi, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, dan nafsu itu kayak bayi yang menyusu kepada ibunya. Jika engkau biarkan bayi tadi menyusu melewati usia 2 tahun sampai umur 3 tahun, bayi itu masih menyusu. Wa in taftimhu yanfatimi, tetapi jika nafsu tadi dilatih, maka dia akan terlatih. Jika bayi tadi disapih, dipisahkan dari ASI ibundanya, maka dia akan tersapih. Maka nafsu ini harus terus dilatih. Para ulama tasawuf melatihnya dengan pikir, dengan memerangi hawa nafsu. Nabi Muhammad pulang dari perang, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, sungguh kita ini baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Ya Rasulullah, perang barusan perang yang dahsyat. Apakah ada perang yang lebih dahsyat lagi? Ya, yaitu memerangi hawa nafsu. Kemudian Allah berfirman, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau hai nafsu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu hai nafsu, radiyatan, dalam keadaan ridha dengan pahala, mardiyah, dalam keadaan diridhoi amal ibadahnya. Maka di sini dikatakan la yastafizzuha. Siapa sih nafsu yang mutmainnah itu? Nafsu yang sudah tenang. Maka dalam tafsir Sawi dikatakan allati la yastafizzuha khaufun wala huznun. Yaitu nafsu yang yang dia itu terhadap kematian tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Dia udah stabil, udah tenang. Ada yang mengatakan ar-radiyah bi qadaillah. Nafsu yang tenang itu adalah nafsu yang dia menerima dengan takdir Allah. Ada lagi yang mengatakan nafsu mutmainnah adalah al-mutmainnah bi dzikrillah, yaitu yang mereka tenang dengan mengingat Allah. Ya. Fakalamul mufassiri min jawami'il kalim. Maka semua tafsiran tadi adalah termaktub di dalam maksud tentang nafsu yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ini sedang sakaratul maut.
Allah memanggil ruh-ruh jiwa tadi untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Ketika nyawa seorang mukmin dicabut, maka dia disambut oleh dua malaikat. Wa arsala ilaihi bi tuhfatin minal jannati, dan diutus kepadanya dua malaikat tadi kepada ruh orang beriman tadi sembari membawakan senandung lagu-lagu indah dari sorga yang diperdengarkan kepada ruh tadi. Fatakhruj, maka ruh orang beriman tadi keluar disertai dengan wangi misik yang semerbak, bagaikan seseorang yang menemukan bau wangi di ujung hidungnya. Kemudian ruh orang beriman tadi naik ke langit, dan penghuni langit semua menyambutnya. Selamat datang ruh dari bumi, ruh orang yang baik dan orang yang soleh. Maka ruh orang beriman tadi sujud di hadapan Allah, dan Allah meluaskan kuburnya sepanjang 70 dhira atau 35 meter ya, panjangnya dan lebarnya. Jadi Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan di dalam kuburnya wa ja'ala lahu nurun mithla nuri syamsi, dan Allah menjadikan di dalam kuburnya tadi cahaya yang terangnya bagikan cahaya matahari. Berbeda jika yang dicabut ruhnya itu adalah ruh orang yang bermaksiat kepada Allah, orang kafir. Maka datang dua malaikat membawa kain basah yang berbau busuk, dan kain tadi kasar. Kemudian setelah ruhnya keluar, diseretlah ruh tadi masuk ke dalam neraka jahanam dan disiksa dengan siksaan yang pedih, sedangkan Allah murka terhadap ruh orang kafir tadi. Maka dalam tafsirnya dikatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau hai nafsu ke dalam surgaku. Faya'murullahu ta'ala al-arwaha an tarji'a ilal ajsad, dan Allah memerintahkan pada saat itu ruh-ruh tadi kembali ke dalam jasad mereka masing-masing. Maka ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 4 ayat terakhir surat Al-Fajr ini dikatakan diturunkan kepada Sayyidina Hamzah paman Nabi. Tetapi riwayat lain mengatakan anna nabiyya qala may yashtari bi'ra rumah. Siapa yang mau membeli sumur rumah. Jadi ada satu sumur namanya sumur rumah. Sumur ini hadirin hadirat milik satu orang Yahudi, laki-laki Yahudi. Saat itu di kota Madinah sedang terjadi musim kemarau paceklik. Maka orang-orang yang mempunyai kebun, yang mayoritas yang punya kebun di Madinah itu orang Yahudi, mereka itu mulai menjual air dari sumur yang ada di kebun mereka. Jadi orang Yahudi di Madinah punya kebun luas-luas, di kebunnya ada sumur biasa buat nyiramin tanaman. Nah, karena air sedang paceklik, nggak ada di mana-mana, air jadi komoditas yang mahal. Dijuallah sama orang Yahudi dengan harga mahal. Jadi orang banyak yang kehausan, maka Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang mau membeli sumur rumah, maka Allah akan menjaga dia daripada siksa neraka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Fashtaraha Utsman,
Maka Sayyidina Utsman bin Affan membeli daripada sumur rumah tadi, dikatakan harganya sekitar 1,3 miliar. Kalau diuangkan sekarang harganya 1,3 miliar. Dibeli sumur tadi. Kemudian sama Sayyidina Utsman nih ahli bisnis ya. Sayyidina Utsman pinter, cerdas. Kata Sayyidina Utsman, harganya berapa sumurnya? Kata orang Yahudi tadi, harganya 2,5 M. Kalau dinar, pakai dinar saat itu ya. Tapi kalau diuangkan sekarang 2,5 M. Sayyidina Utsman ini kan pembisnis, cerdas dia. Ya sudah, kata Sayyidina Utsman, saya nggak ada uang 2,5 M. Saya adanya 1,3. Gimana kalau saya beli sumur kamu sehari sekali? Jadi hari ini sumurnya punya kamu, besok sumurnya punya saya. Nanti hari lainnya lagi, hari ganjil sumur kamu, hari genap sumur saya. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, oh kalau begitu saya tetap untung, karena saya punya akses ke air di hari yang saya memiliki sumur tersebut. Di satu sisi saya dapat uang 1,3, di sisi lain saya masih bisa manfaatin airnya untuk dijual dengan harga yang mahal. Ya sudah setuju, dibeli sama Sayyidina Utsman. Pinternya Sayyidina Utsman, di hari-hari Sayyidina Utsman, beliau gratiskan airnya. Ayo yang mau air gratis, minum dari sumurku, kata Sayyidina Utsman. Orang Yahudinya bingung, pinter juga nih. Jadi di hari orang Yahudi, orang gak ada yang mau beli. Udah kita gak usah ngisi air dulu deh, kita nunggu aja besok harinya Sayyidina Utsman, airnya gratis. Akhirnya terpaksalah sama orang Yahudi tadi, sisanya dijual ke Sayyidina Utsman dengan harga yang murah, hanya nambah berapa ratus juta. Jadi sumurnya jadi seutuhnya milik Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman akhirnya mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa 4 ayat terakhir surat Al-Fajr. Dicaplah Sayyidina Utsman itu oleh Allah sebagai jiwa yang tenang, yang diridhoi dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa athmimha 'alaina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah Rabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani wal Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri wal Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri wal Habib Muhammad bin Ali al-Habsyi wal Habib Muhammad bin Ahmad as-Segaf wal Habib Muhammad bin Abdullah as-Segaf wal Habib Muhammad bin Muhammad as-Segaf wal Habib Muhammad Al-Jufri wa Sarmini binti Jilani wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdar Al-Habsyi wa Syarifah Fatmah binti Muhammad Al-Jufri wa bil khusus Syarifah Fadlun binti Muhammad As-Saddaf wa usulihim wa furu'ihim wa amwatina wa amwatikum annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.